Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kabar kalian luar biasa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang lalu. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada pembelajaran 5 dan pembelajaran 6, kalian bisa membuka atau mempelajari di buku siswa kalian halaman 173 sampai 187. Nah, anak-anak, di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Nah, ada KD 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 4.4, menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 3.1, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. KD 4.1, menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Selanjutnya, KD 3.4 mencermati kosakata dalam teks tentang konsep, ciri-ciri, kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup. KD 4.4 menyajikan laporan tentang konsep, ciri-ciri, kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, melalui kegiatan mengamati, kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Kedua, setelah mengamati, diharapkan kalian dapat menuliskan pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Keempat, setelah mengamati, siswa dapat menentukan hasil bagi 3 bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Kelima, setelah mengamati contoh, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ada dengan umbi dan dengan tunas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang lalu tentang perkembangbiakan dengan spora. Nah, ini ada tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Ini adalah contoh tumbuhan paku yang berwarna merah dan berwarna kuning, berwarna oranye. Ini adalah spora. Nah, di sini ada teks dialog. Kalian bisa memperagakan dengan teman kalian atau dengan kakak kalian atau dengan orang tua. Percakapan antara Edo dan Lani. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa, Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silakan. Tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi, dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih.
Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Iya, kamu benar. Nah, dialog tersebut menceritakan tentang perkembangbiakan melalui spora. Nah, selain perkembangbiakan secara alami, ada juga perkembangbiakan buatan. Nah, jadi beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Ada yang masih ingat apa itu perkembangbiakan buatan? Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Contohnya apa saja? Nah, mencangkok, stek, dan menempel. Di sini ada gambar tentang cara mencangkok. Nah, ini contoh gambar mencangkok. Mencangkok tanaman ini adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Apa keuntungan mencangkok? Keuntungannya, tumbuhan lebih cepat tumbuh dari biasanya. Selain itu, mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Selain kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan dari mencangkok adalah lebih mudah roboh. Jadi, tanaman yang berasal dari perkembangbiakan biji biasanya lebih kuat dibandingkan melalui cara mencangkok. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada cara mencangkok tanaman. Kalian bisa mempraktikkannya di rumah bersama kakak atau orang tua kalian. Apa saja yang harus disiapkan? Pertama, siapkan pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkahnya, pertama kalian pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Kedua, tutup luka pada dahan dengan tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Ketiga, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu ikat dengan tali. Kalian harus menyiram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, kalian bisa memotong cabang dari induknya dan kalian tanam di tempat yang teduh. Mudah bukan? Kalian bisa mempraktikkannya bersama kakak atau orang tua kalian. Nah, ketika kalian mengajak kakak atau orang tua kalian untuk mencangkok, itu adalah salah satu contoh kerjasama. Di sini ada contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Ada yang mengelap kaca, ada yang menyapu, mengepel, menyiram tanaman. Nah, ini adalah contoh kerja bakti di lingkungan sekolah. Anak-anak, kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Jadi, kalian harus merawat tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Jangan lupa untuk menyiramnya pagi dan sore. Nah, merawat tanaman ini merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Ketika kalian mengikuti kegiatan menanam, berarti kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, maka semakin baik udara di sekitar kita. Lingkungannya menjadi lingkungan sehat. Nah, kalian coba lakukan kegiatan merawat lingkungan. Kalian bisa lakukan di rumah. Seperti kalian menanam atau menyiram tanaman. Selain itu, juga merapikan dan membersihkan lingkungan atau rumah. Apa sih
Manfaat dari bekerja sama, dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai. Selain di sekolah, kita juga harus melakukan kerjasama di lingkungan rumah. Sebaiknya dilakukan oleh semua anggota keluarga. Siapa anggota keluarga? Anggota keluarga yang tinggal di rumah kita, seperti ayah, ibu, kakak, adik, kalian sendiri, atau ketika ada bibi, paman, nenek atau kakek, kalian harus melakukannya dengan cara bekerja sama. Nah, ketika kalian membantu orang tua di rumah, berarti kalian telah melakukan kerjasama di lingkungan rumah. Seperti yang telah Ibu sebutkan sebelumnya, kalian bisa membantu untuk menanam dan menyiram tanaman. Ini contoh gambar kerja bakti di lingkungan rumah. Contohnya, ibu sedang menyapu, ayah sedang membersihkan langit-langit rumah, kakak sedang membersihkan vas bunga, dan adik dan kalian sedang membersihkan meja. Nah, jadi kerja bakti membersihkan rumah membuat pekerjaan terasa ringan, cepat selesai, dan hubungan anggota keluarga semakin kompak dan semakin rukun. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar pembagian. Apakah kalian masih ingat bagaimana menyelesaikan soal pembagian? Nah, di sini terdapat contoh 876 dibagi 6. Cara pertama, kalian bagikan dulu. 8 dibagi 6. Bisa? Kita cari yang mendekati. Ternyata bisa, yaitu 6 dikali 1 sama dengan 6. Kalau 6 dikali 2, 12. Berlebih, sehingga 6 dikali 1. Oke. 6, 1 taruh di atas sini. 1 dikali 6 sama dengan 6. Letakkan di bawah sini. Dan kurangkan. Kurangkan. 8 dikurang 6. 8 dikurang 6 hasilnya 2. Apakah 2 bisa dibagi dengan 6? Ternyata tidak bisa. Kalian turunkan angka 7. Turunkan angka 7. Sehingga 27 dibagi 6. 6 dikali berapa? Hasilnya mendekati 27. Ternyata hasilnya 27 dibagi 6 bisa mendapatkan hasilnya 4 dengan sisa 3. Oke, berarti 4 dikali 6. Seperti itu. 4 dikali 6 hasilnya 24. 24 letakkan di sini. Kalian kurangkan. Nah, 7 dikurang 4 sama dengan 3. 2 dikurang 2 habis. Kalian apakah bisa 3 dibagi 6? Tidak bisa. Kita turunkan 6. Turunkan 6. Dapatlah 36. 36 dibagi 6. Apakah bisa? Ternyata bisa. Hasilnya 6. 6 dikali 6 hasilnya 36. Kita kurangkan. 6 dikurang 6, 0. 3 dikurang 3, 0. Habis. Berarti 876 dibagi 6 hasilnya 146. Sampai sejauh ini anak-anak sudah paham? Ibu akan memberikan satu contoh pembagian melalui soal cerita. Ayo kita baca sama-sama. Kak Deni mempunyai 488 butir kelereng. Kelereng-kelereng tersebut akan dibagikan kepada 4 anak. Berapa butir kelereng untuk setiap anak? Berarti di sini 488 dibagikan kepada
4 anak. Kita coba untuk mengerjakan 488 dibagi 4. Nah, 4 dibagi 4. Apakah bisa? Ternyata 4 dibagi 4 bisa. Hasilnya 1. 1 dikali 4 sama dengan 4. Lalu kita kurangkan. 4 dikurang 4 hasilnya 0. Tuh, habis. Kita turunkan angka 8. Oke. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 2 dikali 4 hasilnya 8. Lalu kita kurangkan. 8 dikurang 8, 0. Kita turunkan lagi angka 8. Turunkan angka 8. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita kurangkan. 8 kurang 8 sama dengan 0. Habis. Berarti 488 dibagi 4 sama dengan 122. Jadi, setiap anak akan menerima 122 butir kelereng dari Kak Dini. Sejauh ini, apakah kalian sudah memahami? Ibu harap kalian memahami pembelajaran hari ini. Semangat anak-anak! See you!